Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi untuk Ibu Umi Fitriani SPD MPD, Ibu Haja Nursasi Handayani MSI, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sistem pencernaan makanan. Apa sih sistem pencernaan makanan itu? Bagaimana proses pencernaan makanan secara fisik dan kimiawi? Dan bagaimana mekanisme pencernaan? Sebelum mempresentasikan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Dengan saya sendiri, Dian Rizky Pematasari, dengan NIM 2103-2260-7308. Selanjutnya, Arya Alamsyah Setiawan, dengan NIM 2103-2260-7276. Selanjutnya, Marcelina Murni, dengan NIM 2103-2260-7228. Selanjutnya, Muhammad Reza Yusuf dengan NIM 2103-2260-7298. Yang terakhir, Farida Nuzuli Rohmawati dengan NIM 2103-2260-7314. Pengertian sistem pencernaan. Apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan? Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi dalam lambung yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh. Sistem pencernaan secara fisik. Dalam pencernaan fisik, ada gerakan lain yang populer disebut dengan gerakan peristaltik. Gerakan ini merujuk pada meremas-remas secara tak sadar oleh otot esofagus, lambung, dan usus untuk memecah makanan, sehingga makanan bisa turun melewati sistem pencernaan. Pencernaan fisik sangat penting bagi tubuh karena membantu makanan terus bergerak turun ke stasiun pencernaan paling akhir. Di dalam tubuh, pencernaan fisik dilakukan melalui 3 proses, yaitu pengunyahan di mulut, pengadukan di lambung, dan segmentasi di usus halus. Proses pencernaan makanan secara kimiawi. Pencernaan kimiawi dimulai langsung saat makanan memasuki mulut. Kemudian, proses pencernaan ini akan berakhir di usus besar. Yang pertama, pencernaan kimiawi di mulut. Air liur mengandung enzim pencernaan yang memberi tanda bahwa pencernaan akan dimulai. Beberapa jenis enzim pencernaan kimiawi yang ada di rongga mulut termasuk A. Lingualipase, yaitu enzim yang bertugas untuk mencerna jenis lemak yang disebut trigliserida. B. Amilase saliva, yaitu enzim yang mencerna karbohidrat sebagai polisakarida. Yang kedua, pencernaan kimiawi di lambung. Setelah dari mulut, makanan akan bergerak melewati kerongkongan menuju lambung. Terdapat 2 enzim utama dalam lambung untuk mencerna makanan ini secara kimiawi. Antara lain, A. Pepsin, yaitu enzim yang mencerna protein menjadi peptida yang lebih kecil. B. Lipase lambung, yaitu enzim yang juga bertugas untuk mencerna trigliserida. Dalam lambung, tubuh juga akan menyerap zat-zat yang larut dalam lemak, seperti aspirin dan alkohol. Makanan yang sudah melewati pencernaan kimiawi dan penyerapan di lambung akan menghasilkan KIM atau bubur makanan yang kemudian akan bergerak menuju usus halus. Yang ketiga, pencernaan kimiawi di usus halus. Usus halus merupakan pusat terjadinya penyerapan kimiawi. Di usus halus terjadi pencernaan komponen kunci dalam makanan, seperti asam amino, peptida, dan glukosa untuk energi. Enzim yang dihasilkan sangat beragam dan juga disumbangkan oleh pankreas di dekatnya. Beberapa enzim dari pankreas yang amat krusial dalam pencernaan kimiawi, yaitu A. Amilase pankreas, bertugas untuk mencerna polisakarida menjadi disakarida. B. Lipase pankreas, enzim yang juga membantu mencerna trigliserida menjadi asam lemak. C. Nuklease pankreas, untuk mencerna asam nukleat menjadi nukleotida. D. Proteinase pankreas, enzim yang bertugas dalam pencernaan peptida dari protein menjadi asam amino. Setelah itu, pencernaan kimiawi di usus halus juga akan bertopang pada enzim-enzim yang dilepaskan oleh usus ini. Enzim tersebut termasuk A. Maltase, enzim yang bertugas untuk mencerna maltosa, hasil pencernaan polisakarida menjadi glukosa yang merupakan monosakarida. B.
Sukrose, enzim yang mencerna disakarida sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. C. Peptidase, enzim yang juga mencerna peptida dari protein menjadi asam amino. D. Lipase, enzim yang juga mencerna trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. E. Enterokinase, enzim yang bertugas mencerna tripsinogen menjadi tripsin. F. Laktase, enzim yang berperan untuk mencerna laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Di dalam usus halus akan terjadi penyerapan nutrisi dan sebagian air. Yang keempat, pencernaan kimiawi di usus besar. Usus besar tidak memiliki enzim pencernaan. Penghancuran makanan lebih lanjut dilakukan oleh bakteri di usus ini. Di dalam usus besar terjadi pula penyerapan vitamin, mineral, dan air. Setelah penyerapan air terjadi di usus besar, sisa makanan akan turun menuju rektum dan dikeluarkan melalui anus. Baik, perkenalkan nama saya Arya Alam Sastiawan dengan NIM 210-322-607276. Saya akan menjelaskan tentang alat pencernaan yang berada pada manusia. Alat-alat pencernaan terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan terdiri atas mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir pada anus. Yang pertama, rongga mulut. Untuk membantu proses pencernaan di dalam rongga mulut, terdapat 3 organ, yaitu gigi yang berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan menjadi halus, lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan dalam proses penelangan, serta sebagai alat pengecap rasa. Kelenjar ludah, pembentukan saliva atau air liur. Adanya makanan dalam mulut dan melihat, mencium, dan memikirkan makanan. Kemudian faring. Faring merupakan pertemuan saluran pernafasan antara rongga hidung dengan tenggorokan dan saluran pencernaan antara rongga mulut dan kerongkongan. Rongga yang menuju kerongkongan disebut glotis. Kemudian kerongkongan atau esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan makanan yang telah digunyah menuju lambung. Kemudian lambung, ventriculus, merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas atau kardiak, bagian tengah yang membulat atau fundus, dan bagian bawah pilurus. Otot-otot melingkar pada dinding lambung, membantu menghaluskan makanan. Kemudian hati. Fungsi hati yang pertama yaitu sebagai pemproduksi cairan empedu untuk menetralkan racun-racun yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian usus halus, merupakan saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter, lebar 25 mm dengan banyak lipatan yang disebut villi atau jonjot-jonjot usus. Getah pencernaan yang berperan di usus halus. Cairan empedu berwarna kuning kehijauan, 86% berupa air dan tidak mengandung enzim, tetapi mengandung mucin dan garam empedu yang berperan dalam pencernaan makanan. Cairan empedu tersusun atas bahan-bahan: 1. Air, berguna sebagai pelarut utama. Mucin, berguna untuk membasahi dan melicinkan duodenum agar tidak terjadi iritasi pada dinding usus. Garam empedu, mengandung natrium karbonat yang mengakibatkan empedu bersifat alkali. Getah pankreas. Getah pankreas dihasilkan di dalam organ pankreas. Pankreas ini berperan sebagai kelenjar esokrin yang menghasilkan getah pankreas ke dalam saluran pencernaan dan sebagai kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Hormon ini dikeluarkan oleh sel-sel berbentuk pulau-pulau yang disebut pulau-pulau Langerhans. Insulin ini berfungsi menjaga gula darah agar tetap normal dan mencegah diabetes mellitus. Getah usus. Pada dinding usus halus banyak terdapat kelenjar yang mampu menghasilkan getah usus. Getah usus mengandung enzim-enzim. 1. Sukrase berfungsi membantu mempercepat proses pemecahan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang kedua, maltase berfungsi mempercepat proses pemecahan maltosa menjadi 2 molekul glukosa. Yang ketiga, laktase
berfungsi membantu mempercepat proses pemecahan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang keempat, enzim peptidase berfungsi membantu mempercepat proses pemecahan peptida menjadi asam amino. Proses penyerapan di usus halus ini dilakukan oleh villi atau jonjot-jonjot usus. Di dalam villi ini terdapat pembuluh darah, pembuluh kil, limfa, dan sel gomlet. Di sini asam amino dan glukosa diserap dan diangkut oleh darah menuju hati melalui sistem vena porta hepaticus. Sedangkan asam lemak bereaksi terlebih dahulu dengan garam empedu membentuk emulsi lemak. Usus besar atau kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Berada di antara usus halus dan usus besar. Terdapat sekum atau usus buntu. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut appendix atau umbai cacing yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Ada mekanisme pencernaan. Mulut adalah gerbang awal dari saluran pencernaan manusia. Dalam mulut, makanan dikunyah secara mekanik dan kimiawi untuk memecah makanan menjadi beberapa bagian agar lebih mudah dicerna. Dan air liur akan bercampur dengan makanan untuk memulai proses pemecahannya menjadi bentuk yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Selanjutnya ada tenggorokan. Selesai dengan urusan di mulut, makanan akan menuju tenggorokan, yang juga disebut sebagai faring. Dari sini makanan akan mengalir ke kerongkongan atau tabung penuaan. Selanjutnya kerongkongan. Proses pencernaan makanan pada manusia berikutnya terjadi di kerongkongan. Esofagus adalah tabung berotot yang membentang dari faring menuju perut. Esofagus adalah tabung berotot yang membentang dari faring menuju perut melalui rangkaian kontraksi yang disebut peristaltik. Esofagus mengirimkan makanan ke lambung tepat sebelum sambungan ke perut. Terdapat zona tekanan tinggi yang disebut sphincter esofagus bagian bawah. Bagian ini adalah katup yang dimaksudkan untuk mencegah makanan agar tidak masuk ke dalam kerongkongan. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar adalah tabung otot sepanjang 5-6 kaki yang menghubungkan sekum. Bagian pertama dari usus besar ke rektum, bagian terakhir dari usus besar. Kotoran atau limbah yang tersisa dari proses pencernaan makanan pada manusia akan dialirkan melalui usus besar melalui gerakan peristaltik atau kontraksi. Pertama dalam bentuk cair dan akhirnya dalam bentuk padat saat air dikeluarkan dari tinja. Kotoran disimpan di usus besar sigmoid sampai ia mengosongkannya ke dalam rektum sekali atau 2 kali sehari. Biasanya dibutuhkan waktu sekitar 36 jam untuk kotoran melalui usus besar. Kotoran itu sendiri sebagian besar adalah sisa makanan dan bakteri. Bakteri ini menjalankan beberapa fungsi yang bermanfaat seperti mensintesis berbagai vitamin, memproses limbah dan partikel makanan, serta melindungi dari bakteri berbahaya. Ketika usus besar yang turun penuh menjadi tinja, ia akan mengosongkan ke dalam rektum untuk memulai proses eliminasi. Selanjutnya ada rektum. Rektum adalah proses pencernaan manusia setelah usus besar. Tugas rektum adalah menerima feses dari usus besar, memberitahu Anda bahwa ada feses yang akan dikeluarkan, dan menahan feses sampai proses eliminasi terjadi. Ketika suatu gas atau feses masuk ke dalam rektum, sensor mengirimkan pesan kepada otak untuk kemudian memutuskan apakah si rektal dapat dilepaskan atau tidak. Jika bisa, sphincter otot mengundur dan rektum berkontraksi mengeluarkan isinya. Jika isinya tidak dapat dikeluarkan, sphincter berkontraksi dan rektum tertampung sehingga sensasi sementara hilang. Selanjutnya adalah anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Tempat ini adalah tujuan terakhir dari proses
dari proses pencernaan makanan pada manusia. Bagian ini terdiri dari otot dasar panggul dan 2 stinger anal. Lapisan anus atau atas dikhususkan untuk mendeteksi isi rektal. Ini memberitahu Anda apakah isi di dalamnya berupa cairan, gas, atau padat. Otot pada dasar panggul menciptakan sudut antara rektum dan anum yang menghentikan feses keluar di saat yang tidak seharusnya. Stinger ini memberikan kontrol tinja yang baik. Sphincter internal mencegah kita pergi ke kamar mandi saat kita tidur atau tidak menyadari keberadaan tinja. Saat kita ingin pergi ke kamar mandi, kita mengandalkan stinger eksternal untuk menahan tinja sampai kita bisa ke toilet. Terima kasih. Sekian presentasi tentang sistem pencernaan dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.